Welcome to New Life Community. VOTW hari ini kita bakal baca dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi di sini jelas banget kalau Tuhan ingetin kita buat sampai pada akhir, sampai pada waktu Tuhan balik lagi, kita nggak boleh jemu-jemu, kita nggak boleh bosen-bosen terus berbuat baik, karena semua ada waktunya. Jadi kalau misalnya saat kita lemah, tiba-tiba Tuhan datang kan pasti kan bakal ya kok begini gitu. Tapi kalau misalnya lagi pas Tuhan datang kita masih tetap semangat, tetap keep our faith, tetap terus berbuat baik, itu bakal lebih please God. Let's praise and worship God. Enjoy the service. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lelah, bersandar pada kekuatanku. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah,
Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak akan sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam
Shalom semua, gue menyapa kalian yang lagi sama-sama beribadah pagi hari ini. Gue menyapa dari rumah gue menyapa kalian yang ada di rumah kalian juga. Kita beribadah dalam format yang berbeda, tapi gue berharap ini gak mengubah keseriusan kita, gak mengubah fokus kita untuk sama-sama haus dan lapar akan kebenaran. Nah, pagi hari ini gue mau share tentang sebuah topik yang gue rasa penting buat kita memberikan respon yang benar di tengah-tengah pandemi yang udah lewat 1,5 tahun. Judul khotbah gue pagi hari ini adalah Hidup Efektif Bagi Tuhan. Ini penting karena perubahan masa yang kita alami saat ini gara-gara pandemi memunculkan beragam respon yang berbeda dari setiap dari kita, khususnya dari anak-anak Tuhan. Karena ada yang mungkin selama pandemi 1,5 tahun bisnisnya terdampak, pekerjaannya juga terdampak sehingga harus dirumahkan. Ada juga anggota keluarganya, bahkan mungkin anggota keluarga dekat yang berpulang. Dan banyak hal-hal yang gak enak yang kita alami selama 1,5 tahun terakhir ini. Dan ini satu musim yang baru buat kita, satu masa yang baru buat kita. Bahkan mungkin buat hampir kebanyakan manusia di bumi. Karena pandemi sebesar ini, atau bahkan tidak sebesar ini, itu terjadi terakhir di tahun 1918. Artinya kalaupun masih ada orang yang masih bertahan hidup, umurnya mungkin kurang lebih sekitar 103 tahun lebih. Jadi buat kebanyakan dari kita ini satu musim yang baru, satu masa yang baru. Nah, pagi hari ini gue mau ajak kita sama-sama belajar dan merenung apakah selama 1,5 tahun pandemi berjalan ini kita sudah memberikan respon yang benar atau belum. Dan kalau belum, waktunya untuk kita bertobat dan waktunya kita untuk memberikan respon yang benar. Karena gak ada yang tahu juga nih pandemi ini akan berlangsung berapa lama. Dan jangan sampai kita terus-menerus ada di posisi yang sama atau berada di tempat yang sama bahkan setelah pandemi sudah berjalan cukup lama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, tapi gue mau bawa kita teringat akan perkataan Raja Salomo yang tertulis di kitab Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, tapi ada juga waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dari pernyataan Raja Salomo ini yang tercatat, sebenarnya kita bisa mengerti, kita bisa melihat bahwa Allah itu gak mungkin gak tahu dengan masa-masa yang lagi kita alami. Dan Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Terutama buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang lagi terjadi buat seluruh manusia di muka bumi ini memang masa yang diizinkan atau ditetapkan oleh Tuhan untuk kita laluin. Apa itu alasannya? Kenapa ini diizinkan terjadi? Well, ini sepenuhnya menjadi kedaulatannya Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu kenapa ini terjadi. Mungkin kita akan tahu nanti setelah masanya berlalu. Tapi pertanyaannya bukan soal kenapa ini terjadi. Ada apa maksud dibalik semua ini? Yang mungkin sampai kita mati pun masih akan jadi terus misteri. Tapi gue rasa pagi hari ini gue mau ajak kita sama-sama merenung. Yuk kita ubah pertanyaan kita. Kalau dari awal 1,5 tahun sejak pandemi dimulai kita masih terus bertanya, kenapa ya? Kenapa ini terjadi? Atau bahkan kita bertanya, kapan ini selesai? Sampai kapan? Gue mengajak kita untuk mengubah pertanyaan kita supaya respon kita jadi jauh lebih baik. Dan hari-hari ke depan, terlepas dari kapan pandemi ini berakhir, kita tetap bisa hidup efektif buat Tuhan. Dan itu adalah judul khotbah gue pagi hari ini. Hidup efektif buat Tuhan. Balik lagi. Bukan soal kapan ini selesai, bukan soal apa maksudnya. Kenapa ini terjadi?
dan terus mencari tahu penyebab-penyebabnya, siapa yang bersalah dan lain sebagainya. But instead gue ajak kita untuk bertanya, berpikir dengan cara pikir yang baru. Apa yang Tuhan mau saya lakukan di masa yang sedang saya alami saat ini? Ini pertanyaan yang penting, karena ini akan mengubah cara kita menanggapi pandemi ini. Ini akan mengubah bagaimana kita menggunakan waktu-waktu hidup kita di masa pandemi ini. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, gue mau ajak kita sama-sama belajar dari satu tokoh yang harusnya ini udah sering banget, terutama buat kita semua yang sudah Kristen dari kecil. Ini cerita favorit dari sekolah minggu. Kenapa? Karena ceritanya lengkap. Ya, secara plot ceritanya lengkap. Dari awal sampai akhir dan ujungnya happy ending. Gitu ya. Jadi guru sekolah minggu senang sekali kalau bisa menceritakan ini karena ceritanya lengkap. Ya, dinamika ceritanya juga menarik. Nah, tapi waktu gue lagi mengulik kisahnya Yusuf, gue menemukan satu hal yang membuat Yusuf begitu mahal karakternya, membuat Yusuf begitu berbeda dan harus jadi teladan buat kita anak-anak Tuhan. Kalau kita mendengar kisah tentang Yusuf, mungkin yang kita ingat adalah bahwa Tuhan memberkati Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Bahwa Tuhan menyertai perjalanan Yusuf. Yes, that's true. Dan itu tidak akan pernah berubah. Apalagi buat orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan dan gak hitung-hitungan sama Tuhan. Yang menyerahkan segenap hidupnya buat Tuhan. That's true. But the question is, kita harus apa? Nah, Yusuf mengajari kita hal yang penting. Teman-teman boleh standby di kitab Kejadian ayat mulai dari 37. Ya, dari Kejadian 37 kita bisa melihat bahwa Yusuf ini adalah seorang anak yang begitu dikasihi oleh ayahnya. Ya, si Om Yakub. Ya, Om Yakub ini sayang banget sama Yusuf karena Yusuf ini anak yang lahir di masa tuanya dia. Ya, dan anak yang lahir dengan perjuangan. Ya, teman-teman bisa cek di pasal-pasal sebelumnya. Ya. Dan ini diperkuat dengan adanya jubah maha indah yang diberikan buat Yusuf. Ya, jubah ini digambarkan penuh warna dan panjang sampai bawah kakinya. Ya, ini jubah yang mungkin kalau sekarang bisa dibilang akan mencuri perhatian, ya, akan menjadi center of attraction waktu dipakai. Ya, penggunaan kata jubah maha indah menunjukkan bahwa betapa Yusuf sangat disayangi. Ya, kalau gue boleh bilang Yusuf dapatkan shower of love dari papanya. Tapi kemudian ini tidak berlangsung lama. Karena kita tahu yang kemudian terjadi adalah kakak-kakaknya cemburu. Ya, kakak-kakaknya cemburu. Ya, iri hati. Ya, dan singkat cerita kita tahu Yusuf tadinya mau dibunuh. Tapi Ruben kakaknya bilang jangan. Ya, singkat cerita akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Lalu kemudian kakak-kakaknya melihat ada seorang saudagar, pedagang Midian, orang Midian. Lalu dijual lah. Dengan nilai yang kalau gua kurskan ke rupiah, jumlahnya tidak lebih dari 2 juta sekian. Nggak nyampe 3 juta. Gitu ya. Nah, singkat cerita kemudian si pedagang Midian ini menjual Yusuf kepada Potifar. Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun. Jabatannya bukan jabatan yang kaleng-kaleng. Karena dia adalah kepala pengawal raja. Ya, dia kepala pengawal raja. Nah, bayangkan, gue mau ajak kita sejenak membayangkan perasaan dan mental dan emosinya Yusuf saat itu. Dari seseorang yang begitu dikasihi, seseorang yang mendapatkan limpahan kasih sayang dari papanya, ya. Tapi pada suatu hari saat disuruh untuk ngecek kakak-kakaknya yang lagi mengurus ternaknya, kehidupannya langsung berubah saat itu. Masa-masa bahagianya, masa-masa kesenangannya berubah, selesai, berganti dengan masa-masa baru di hidupnya.
Dan kalau dalam cerita ini secara urut, dia ditolak oleh kakak-kakaknya, ya. Dan kemudian dia dijual menjadi budak di umur yang masih sangat muda, 17 tahun. Di umur 17 tahun, Yusuf kehilangan harapan akan masa depannya. Yusuf mengalami musim masa yang baru dalam hidupnya. Saat itu, gua rasa dia belum tahu kenapa. Bahkan mungkin begitu banyak pertanyaan dalam pikirannya. Why? Why? Karena belum lama, ya, Tuhan Allah menyatakan mimpi bahwa dia akan disembah oleh kakak-kakaknya dan keluarganya. Tapi kemudian masa ini berubah menjadi masa yang sangat-sangat tidak menyenangkan buat seorang anak umur 17 tahun, buat seorang pemuda umur 17 tahun. Dari jubah maha indah, jubahnya dilucuti, dilempar ke sumur karena kakak-kakaknya nggak suka. Singkat cerita, versi singkatnya dalam bahasa sekarang, ditolak sama kakak-kakaknya, ditolak dan dijual, bahkan dijual sebagai budak, yang membuat harapannya dia, yang membuat hak hidupnya dia hilang karena dia jadi budak. Ya, lalu kemudian kita tahu apa yang terjadi. Dia jadi budak di rumahnya Potifar. Dan kalau kita ingat ceritanya Potifar, mungkin yang kita ingat adalah adegan saat Yusuf didekati oleh istrinya Potifar. Tapi sebelum dari situ ada satu bagian yang sangat menarik. Ya, Kejadian 39 ayat 4 dikatakan bahwa kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya Potifar, ya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, baru deh ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kejadian 39 ayat 6 mengkonfirmasi lagi, segala miliknya Potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Yusuf melakukan bagiannya bahkan sebagai seorang budak di tengah kekecewaan, mungkin ya, di tengah kebingungan, di tengah kekhawatiran, ya, anak 17 tahun tanpa sepengetahuan orang tua menjadi budak di negara orang, ya, di tanah Mesir. Ada begitu banyak hal yang mungkin berputar di kepalanya Yusuf. Ada begitu banyak roller coaster emosi yang Yusuf lagi alami. Tapi satu hal yang mahal dari Yusuf adalah bukan hanya Yusuf memilih untuk tidak mengeluh, bukan hanya Yusuf memilih untuk bersyukur, tapi perhatikan bahwa Yusuf melakukan bagiannya sebagai seorang budak dengan sangat baik. Apa buktinya? Bahwa segala miliknya Potifar, segala miliknya rumah dan segala miliknya Potifar diserahkan kepada Yusuf, seorang budak yang bukan dari tanah Mesir, seorang yang berkebangsaan berbeda, seorang yang dari negara yang berbeda istilahnya, tapi diserahkan kepercayaan oleh Potifar. Perhatikan, ingat-ingat bahwa Potifar ini adalah kepala pengawal raja, dan dia diberikan kuasa sebesar ini. Kalau bukan karena Yusuf menjadi budak yang top notch atau budak yang bekerja dengan sangat excellent, gue rasa jabatan ini, peran ini nggak akan diberikan kepada Yusuf. Sehingga secara nggak langsung Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Potifar di rumahnya Potifar yang adalah kepala pengawal raja. Jangan lupa, Yusuf lagi dalam kondisi tertekan. Dia masih syok mungkin, dia bingung, bahkan dia kecewa. Dia harusnya berhak untuk marah. Dia harusnya berhak untuk kecewa. Dia seharusnya berhak untuk memilih untuk tidak meresponi dengan benar. Dia mungkin bisa saja bunuh diri. Karena sesuatu yang mengejutkan. Pandemi ini mungkin masih baik buat kita. Kita masih bisa bersama dengan keluarga, masih bisa menikmati nongkrong-nongkrong di coffee shop dan lain sebagainya. Tapi buat Yusuf, di umur 17 tahun menjadi budak di tanah orang, di negara orang, itu adalah satu hal yang sangat-sangat seharusnya membingungkan, mengecewakan, dan membuat seorang Yusuf harusnya kehilangan pengharapan. Tapi ini satu hal yang keren sehingga membuat kisahnya Yusuf dituliskan. Yusuf meresponi
perubahan masa di hidupnya dengan bertanggung jawab, excellent, dan bahkan jujur. Kok bisa bilang jujur? Kok bisa bilang jujur gitu? Karena baru kita masuk ke kisah dengan istri Potifar. Di sini kejujuran Yusuf tercatat. Ya. Kejadian 39 ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, dengan nafsu gitu ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Ingat, jadi orang nomor 2 ya. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Yusuf tahu betul batasannya dia. Yusuf tahu betul apa saja yang diserahkan kepada dia. Yusuf jujur, Yusuf bertanggung jawab, dan Yusuf menghormati tuannya. Walaupun tuannya ini adalah tuan baru, tiba-tiba menjadi tuannya. Dan perhatikan, Yusuf belum pernah jadi budak sebelum. Jadi dia harusnya tidak mengerti gimana sih menjadi budak yang bertanggung jawab seperti apa. Tapi Yusuf lagi-lagi meresponi perubahan masa di hidupnya dengan bertanggung jawab, bekerja secara excellent, dan bahkan jujur. Dan tambahan, kalau gue boleh tambahkan, menghormati tuannya. 39 ayat 9 lagi. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Menjadikan poin kelima, Yusuf juga menghormati Allah. Bahkan mungkin kita bisa balik. Karena Yusuf menghormati Allah, dia menghormati tuannya, dia menjadi orang yang jujur, dia menjadi orang yang excellent, dan dia menjadi orang yang bertanggung jawab. 39 ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Konsisten ya, istri Potifar ini konsisten ya. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Singkat cerita kita tahu yang terjadi kemudian Yusuf difitnah. Ya. Ini cocok logi nih gitu. Cocok logi nih gitu. Mungkin ya pas-pasan aja. Nah, tapi kita kan tahu setelah dia difitnah apa yang terjadi pada hidupnya Yusuf. Yusuf masuk ke dalam penjara karena difitnah. Ya, kita tahu istilah yang banyak beredar, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu ya. Jadi Yusuf udah dibuang, ditolak oleh keluarganya, ya, oleh kakak-kakak sendiri yang seharusnya melindungi dia, tapi malah dijual, ditolak dan dijual. Kemudian dia menjadi budak yang membuat dia kehilangan hak masa depannya, kehilangan harapan akan masa depannya karena jadi budak di tanah orang. Waktu itu nggak ada WhatsApp, nggak ada status nggak ada Instagram, nggak ada alat komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Coba deh kita bayangin, Yusuf saat itu mungkin lagi pusing-pusing banget. Tapi kita tahu tadi Yusuf bertanggung jawab di rumah Potifar, tapi ternyata udah jatuh, tertimpa tangga, kejatuhan duren gitu istilahnya kan. Yusuf jadi apa? Jadi tahanan di penjara istana. Isinya orang-orang yang berhubungan dengan istana dan harus dihukum. Ya, nah penjara istana pada waktu itu tuh tempat untuk menanti hukuman apa nih yang akan diberikan kepada dia. Ya, nah lagi-lagi ingat bahwa Yusuf ini lagi dalam keadaan tertekan, ya, stres, pusing, difitnah karena mungkin Yusuf juga masih cukup naif gitu ya. Mungkin Yusuf, aduh, aku kan udah melakukan hal yang benar, kok aku masih difitnah, kenapa? Bayangin nih kalau kita lagi di posisi itu, mungkin kita juga makin kecewa sama Tuhan, makin marah. Tuhan, why? Sampai kapan nih? Wah, ingat waktu jadi budak aja dia mungkin udah gak tahu sampai kapan batasnya. Dan sekarang jadi tahanan penjara, dia makin gak tahu lagi mau dibawa kemana. Bisa saja dia dihukum mati, bisa aja. Kemungkinan itu ada. Terserah istana mau ngapain. Ya. Tapi kemudian di tengah ketidakjelasan akan masa depannya, akan kelanjutan hidupnya dia, di tengah kekecewaan, di tengah kemarahannya dia mungkin gitu ya, dia meresponi dengan benar. Kejadian 39 ayat 22 mencatat, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah Yusuflah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia,
dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yes, Tuhan membuat segalanya berhasil yang dikerjakan oleh Yusuf. Tapi perhatikan, karena Yusuf mengerjakannya dengan bertanggung jawab dan excellent. Ingat tadi di Potifar, dia jadi orang nomor 2 dan Potifar itu kepala pengawal raja. Bukan orang yang sembarangan kalau ngasih kepercayaan, ngasih kuasa ke orang, benar kan? Tapi karena dia melihat, ya gua rasa dia melihat nih, tanggung jawabnya Yusuf, kejujurannya Yusuf, excellentnya Yusuf, sehingga Potifar bilang, nih segala milikku kamu yang pegang aja. Beberapa dari kita mungkin di sini ada yang punya karyawan, ya, ada yang mungkin pemilik bisnis juga punya karyawan, ya, atau mungkin kita punya pembantu rumah tangga di rumah. Kalau kita ketemu orang tim karyawan atau pembantu rumah tangga yang kerjanya bertanggung jawab, jujur dan excellent, pasti kita memberikan dia tanggung jawab dan role yang semakin besar. Nah, inilah yang terjadi pada Yusuf, sehingga kepala penjara, ingat ya, Yusuf adalah tahanan, diberikan kuasa nomor 2. Karena semua tahanan dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di penjara, Yusuf yang mengurusnya. Dan Kejadian 39 ayat 23 mencatat, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Dan karena Yusuf bekerja dengan sangat baik, I believe, sehingga Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Coba bayangin kalau Yusuf males-malesan, tidak bertanggung jawab, tidak excellent, ya. Wah, rasa-rasanya mungkin ya kepala penjara tidak akan sebegitu percayanya sama Yusuf. Tapi karena ada role-nya Yusuf, sehingga kepala penjara menyerahkan tanggung jawab sebesar itu kepada Yusuf, dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, menarik ya. Yusuf lagi di masa yang nggak gampang loh. Coba bayangin kalau kita di posisi Yusuf, belum ada sosial media, kita nggak bisa posting, ngeluh juga nggak bisa karena nggak ada sosial media, ya. Dan Yusuf masih sangat muda, ada di penjara istana, mau ngomong sama siapa, gitu kan istilahnya. Mau ngomong sama siapa, nggak ada yang dia kenal. Ya, dia juga mungkin homesick banget. Dia berhak untuk merasa marah, kecewa kepada kakak-kakaknya, kepada Tuhan. But instead, Yusuf merespon berbeda. Dan ini yang membuat Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, waktu di penjara, ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja. Ya, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti yang lagi membutuhkan bantuan untuk mengartikan mimpi. Singkat cerita, Yusuf berhasil mengartikan, ya, tapi kemudian Yusuf di ghosting atau di PHP, diberi harapan palsu oleh si juru minuman. Ya, waktu Yusuf berhasil mengartikan mimpinya si juru minuman dan juru roti, Yusuf bilang sama juru minuman, ingat aku ya kalau nanti kamu udah keluar. Tapi kitab Kejadian mencatat selama 2 tahun juru minuman tidak mengingat Yusuf. Dan ingat, gak ada WhatsApp, gak ada sosial media di mana dia bisa tag dan mention, Jur gimana Jur? Udah ada kabar belum? Gue udah bisa bebas belum? Gak ada gitu. Tapi gue percaya selama 2 tahun di ghosting itu, dan ingat mungkin aja si juru minuman itu satu-satunya harapan Yusuf. Tapi selama di ghosting itu, Yusuf gue rasa tetap bekerja dengan baik dan excellent. Singkat cerita kemudian si juru minuman setelah 2 tahun dia mengingat bahwa ada Yusuf nih yang saya pernah janji. Ya, dan dia bilang sama Firaun, waktu itu Firaun lagi butuh seseorang untuk mengartikan mimpinya. Ya, singkat cerita kemudian ia merekomendasikan Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Lalu singkat cerita lagi, kemudian Yusuf menceritakan arti mimpinya Firaun yang kita sama-sama tahu berkaitan tentang apa yang akan terjadi pada Mesir selama 14 tahun ke depan. Ya, Yusuf mengartikan arti mimpinya yang sekaligus adalah peringatan bagi Firaun. Tapi bukan itu aja, Yusuf memberikan action plan kepada Firaun. Apa yang harus dilakukan? Jadi, rajaku, engkau harus begini. Selama 7 tahun kelimpahan, engkau harus mempersiapkan, ya. Engkau harus membuat sistem dan peraturan bahwa setiap orang harus mengumpulkan sehingga cadangannya kita, ya, sehingga tempat lumbungnya kita itu cukup untuk
mengatasi 7 tahun ke depan. Ya. Kejadian 41 ayat 39 mencatat Firaun memuji Yusuf karena tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Dan kemudian yang terjadi, kemudian kita tahu Yusuf menjadi kuasa atas istana. Dan kepada perintahmu, kata Firaun, seluruh rakyatku akan taat. Yang membedakan aku sama engkau cuma tahta ini, kata Firaun. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seseorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Yusuf mendapatkan kuasa yang sama seperti Firaun, hanya saja yang membedakan adalah tahtanya. Lagi-lagi, Yusuf menjadi orang nomor 2. Ya, Yusuf menjadi orang nomor 2. Ya. Mungkin kita kalau di posisi Yusuf saat udah jadi orang nomor 2, selesai. Oke lah, bolehlah santai-santai. Udah membaik, semuanya membaik. Tapi enggak. Ya, Yusuf, kalau gue boleh bilang, Yusuf sudah membangun kebiasaan yang baik. Itulah kenapa dia bisa konsisten. Itulah kenapa dari musim ke musim, ya, Yusuf selalu jadi pribadi yang sama, bahkan gue bilang lebih baik. Semakin baik. Ya, karena menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir untuk menghadapi masa krisis, ya kan, masa krisis kan, mau masa kelaparan. Yusuf melakukan bagiannya dengan sangat baik. Bahkan ternyata kejadian mencatat kelaparan itu melanda seluruh dunia dan orang-orang dari beragam tempat mengunjungi Yusuf, ya, mengunjungi tanah Mesir, ngomong ke Firaun, dan Firaun bilang, itu minta sama Yusuf, apapun yang disuruh Yusuf kamu ikutin aja. Yusuf melakukan bagiannya sebagai orang nomor 2 di Mesir, tanah Mesir, dengan sangat-sangat baik. Kejadian 41 ayat 46 mencatat Yusuf berumur 30 tahun. Jadi teman-teman perhatikan bahwa 13 tahun Yusuf mengalami beragam musim yang berbeda-beda. Kadang up, kadang down. Dipercaya jadi orang nomor 2, difitnah. Dipercaya jadi orang nomor 2 di penjara, ditinggalin, di ghosting. Nggak ada harapan lagi. Tapi kemudian dia naik lagi, jadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Ups and down. Beragam musim, beragam masa dia udah lewatin. Tapi kita sama-sama belajar dari kisahnya Yusuf di pagi hari ini. Bahwa bukan soal musimnya. Karena ingat bahwa musim di hidup kita itu sepengetahuan Tuhan. Karena segala sesuatu ada masanya. Pertanyaannya, di musim pandemi ini, di masa pandemi seperti ini, respon kita udah benar belum? Karena bukan soal kapan selesainya dan kenapa ini terjadi. Tapi pertanyaan yang lebih penting yang harusnya kita tanyakan adalah, apa yang sudah berubah dari saya dari sejak sebelum pandemi sampai sekarang sudah 1,5 tahun lebih pandemi? Apakah ada yang berubah? Karena ini hal yang Tuhan tuntut dari kita. Seharusnya Tuhan seolah berkata, gak usah pusingin atas apa yang akan terjadi. Ya, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, berapa lama virus COVID-19 ini akan selesai. Gak usah pusingin, kata Tuhan. Gak usah kamu khawatir. Kekhawatiranmu gak akan membuat kamu jadi lebih baik. Keadaan lebih baik, masa berakhir, enggak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana respon kita. Bagaimana kita menjalankan waktu-waktu hidup kita di tengah masa pandemi seperti ini. Sudahkah kita mengalami koreksi-koreksi? Sudahkah hidup kita berubah selama 1,5 tahun lebih ini? Atau kita masih sama atau bahkan lebih parah? Karena kalau kita tidak meresponi dengan benar, ini adalah tanda paling jelas bahwa kita belum punya iman yang menyelamatkan. Kita belum punya iman percaya yang benar. Karena seharusnya iman yang benar adalah menyerahkan segala sesuatu, menyerahkan segalanya kepada objek yang dipercayai. Dan kalau kita berkata bahwa kita beriman, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan atau Tuhan atas hidup kita, harusnya kita berserah aja. Tapi ini yang sering disalahartikan. Oh ya udah, berserah aja, ikut aja. Yusuf tidak berserah. Yusuf melakukan bagiannya dengan sangat baik.
dia bertanggung jawab, dia excellent, dia jujur, dia menghormati tuannya. Ini semua karena dia menghormati Allah. Dan ini bukan cocok logi, bukan pernyataan yang dibisa-bisain. Tapi Kejadian juga mencatat Yusuf adalah orang yang melekat pada Allah. Di hari terakhirnya, Om Yakub mengumpulkan semua anak-anaknya. Singkat cerita kita tahu ya bahwa Yusuf kemudian menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan menyelamatkan bangsa Israel. Dan kemudian karena peran Yusuf lah ya, keturunan yang nanti akan melahirkan Mesias ini terjaga karena Yusuf melakukan bagiannya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang Yusuf nggak tahu. Ya, Yusuf nggak tahu. Tapi yang lebih penting adalah karena Yusuf melekat pada Allah. Yusuf melekat hidupannya melekat pada Allah. Ini lebih penting. Soal apa nanti akan terjadi, apa yang kesetiaan kita membuahkan hasil apa, itu urusannya Tuhan. Tapi yang penting bagian kita, ini jauh lebih penting dari apapun. Kejadian 49 ayat 22 mencatat Om Yakub memberikan pernyataan atau kesaksian gitu. Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, berbuah terus, produktif. Atau seperti judul khotbah gue pagi hari ini, hidup efektif. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya untuk mengambil buahnya gitu ya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Kenapa? Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ini kuncinya. Karena ia terus melekat kepada Tuhan. Karena ia terus membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ia menghormati Allah. Dan itu ditunjukkan lewat responnya dia terhadap setiap musim yang terjadi dalam hidupnya. Karena Yusuf menghormati Allah, sehingga dia meresponi dengan bertanggung jawab, jujur, excellent atas setiap hal yang sedang terjadi di hidupnya dia. Yusuf mengerti pada akhirnya. Walaupun waktu dia sedang menjalani kehidupannya dia belum mengerti, tapi Yusuf tetap bertanggung jawab. Dan akhirnya setelah 13 tahun lewat, Yusuf menoleh ke belakang dan Yusuf berkata di Kejadian 45 ayat 5, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Atau istilahnya, ini kan Yusuf ngomong ke kakak-kakaknya. Atau Yusuf bilang, enggak. Bukan karena COVID hidupku begini. Enggak. Bukan karena krisis. Bukan karena masalah. Tetapi ini karena Allah. Yusuf berkata seperti itu. Bisa nggak kita berkata seperti Yusuf? Setelah kita menoleh ke belakang dan kita lihat perubahan yang terjadi pada hidup kita, kita harus berkata, ya, saya seperti ini bukan karena COVID, bukan karena pandemi, bukan karena krisis, tapi karena Allah. Dialah yang telah menempatkan aku di posisi ini, kata Yusuf. Dan ini pernyataan yang juga harus kita ucapkan. Dialah, Allah lah yang telah membawa aku sampai ke titik ini. Apapun yang lagi terjadi atas hidup kita. Buat teman-teman yang lagi nonton, rekan-rekan yang lagi nonton, saya nggak tahu apa yang lagi kalian alami saat ini. Mungkin lagi ada yang mengalami masalah keuangan, mengalami kebingungan, ketidakjelasan akan kelanjutan karir, pekerjaan. Mungkin juga ada yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tapi bertahanlah. Karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Bukan hanya buat kita. Mungkin buat keluarga kita. Atau mungkin buat skala yang lebih besar. Sekarang mata kita gak bisa melihatnya, sama seperti Yusuf. Tapi nanti setelah masa-masa ini lewat dan kita meresponi masa-masa ini dengan benar, kita bisa menoleh ke belakang dan bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan yang benar.
bahwa kita memiliki iman yang diserahkan kepada Tuhan yang benar. Kalaupun kita nggak bisa melihat nanti sampai akhir hidupnya apa alasan ini semua terjadi, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Karena Dia nggak mungkin merancangkan kecelakaan. Dia nggak mungkin merancangkan hal-hal yang buruk, apalagi buat orang-orang yang dikasihinya. Mata kita yang terbatas, pikiran kita yang terbatas akan melihat ini sebagai hal yang buruk. Tapi ingat, sudut pandangnya Tuhan, sudut pandang multidimensi, yang kita mungkin sekarang sulit mengerti, atau bahkan kita nggak akan pernah mengerti. Tapi pelajaran Yusuf pagi hari ini mengajarkan kita untuk percaya dengan benar. Orang yang percaya dengan benar, meresponi dengan benar. Orang yang percaya dengan benar adalah orang yang menghormati Allah. Dan orang-orang yang bisa menghormati Allah dengan benar adalah orang-orang yang punya persekutuan yang kuat dengan Allah. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yuk, pagi hari ini gue ajak kita untuk evaluasi. 1,5 tahun sudah lewat. Kita nggak tahu ini akan berapa lama lagi. Tapi balik lagi, bukan soal berapa lama lagi, atau sampai kapan, atau mengapa ini terjadi. Tapi yuk kita ubah pertanyaannya. Respon apa yang Tuhan harapkan aku lakukan? Apa yang Tuhan mau aku kerjakan? Kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat ke depan, jauh ke depan, atau bahkan menyalahkan masa lalu. Tapi kita nggak melihat apa yang ada di depan mata kita. Bisa jadi saat ini, apa yang kita punya, ya itulah yang Tuhan mau kita lakukan dengan penuh bertanggung jawab, dengan excellent dan dengan jujur. Apa yang ada di depan kita? Dan jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Karena kurikulum setiap kita beda-beda. Tapi yang jelas, orang-orang yang melakukan bagiannya dengan bertanggung jawab, seperti gadis bijaksana, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan tempat, akan mendapatkan haknya sebagai anak-anak kerajaan surga. Yuk, kita sama-sama berjuang. Yuk, mari kita meresponi dengan benar masa yang lagi terjadi di hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 58 sebagai penutup. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon ampun jika dalam hari-hari kemarin, di masa-masa pandemi ini, hati dan pikiran kami terus diisi dengan kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran, terus diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, pagi hari ini kami mau bertobat. Kami mau menghormati Engkau sebagai Tuhan. Kami menaruh penghormatan yang benar akan Engkau. Bahwa Engkau sepenuhnya memegang kendali atas apa yang sedang terjadi. Dan bukan soal berapa lama lagi ini selesai, sampai kapan, atau mengapa ini terjadi. Tapi biarlah kami betul-betul menyadari ada output yang Tuhan harapkan kami hasilkan, ada buah yang Engkau harapkan kami hasilkan dari masa yang sedang Engkau izinkan kami alami. Mungkin masa ini akan segera berakhir, mungkin juga tidak. Tapi apapun itu ujungnya nanti, kami mau tetap berbuah bagi Engkau. Kami mau tetap hidup efektif buat Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang sama-sama beribadah. Biar Kau dapati ibadah kami berkenan. Bukan hanya saat kami melakukan ibadah online setiap minggu selama 1,5 sampai 2 jam ini. Tapi dalam hari-hari keseharian kami, Engkau dapati hidup kami sebagai ibadah yang sejati, sebagai kehidupan yang berkenan yang menyenangkan hati-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu dalam perjuangan mereka, dalam apapun yang sedang mereka hadapi sekarang. Biar Engkau berikan hikmat kepada mereka, agar mereka tahu kemana mereka harus berseru, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, responi di tengah-tengah musim ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.